Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Meaningful Ways dipersembahkan oleh event kita dan insya Allah ya bunda semuanya program ini akan diselenggarakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat malam tentunya ya dan insya Allah setiap hari Selasa kita akan dibersama oleh Ustadz Indra, hari Rabunya kita dibersama oleh Ustadz Hazir dan hari Kamisnya kita dibersamai oleh Ustadz Muhammad Zulfikarullah dan hari Jumatnya tentu kita tidak akan berhenti, insya Allah akan terus dibersamai oleh gue Star. Nanti kita akan selalu hadirkan setiap hari Jumatnya ya ya benar semuanya. Dan insya Allah pada pekan malam hari ini kita akan langsung tiga guru diundang secara langsung akan bergabung bersama kita. Dan insya Allah di segmen pertama kita akan langsung dibersamai oleh gurunya kita yaitu Mas Hajir Rahmi. Kita kembali sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hazir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Halo. Sat sebagai pembuka nih malam hari ini ya. Siap, siap. Sat, Sat. Pak, Eh, dari tema yang diangkat, Masya Allah, menemukan arti dalam setiap langkah hidup, Tat. Masya Allah, ini sebagai grand opening yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, Sat nih, mengapa sih, Sat, kita harus menemukan makna dalam hidup nih, Sat? Sebagai pembuka kita, boleh dong, Sat, beberapa menit ke depan Ustadz menyampaikan nasihat terbaiknya bagi kami ya kurang lebih 15 sampai 20 menit lah Ustadz ya untuk insya Allah. membuka pertemuan kita dengan apa sih mengapa kita harus menemukan makna dalam hidup ini Ustadz. Oleh sebab itu kepada Ustadz Hazir kami persilakan falyatafaddal alaihi masykuro. Terima kasih Mas Abdul atas waktu juga kesempatannya. Saya izin untuk memulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Senang sekali pada malam hari ini bisa terlibat dalam sebuah inisiatif baru, dalam sebuah inisiatif yang insya Allah membawa berkah. Selamat juga sebelumnya untuk tim karena memulai sebuah nama baru, nama yang insya Allah membawa banyak pembaruan juga dalam kehidupan kita semuanya, menjadi sebuah kanal yang memberikan banyak inspirasi bagi kita semuanya karena kita tahu inti sebuah isim atau inti sebuah nama itu ada dalam musamanya gitu ya. Jadi esensi dari sebuah nama itu adalah apa yang dinamakannya. Jadi kalau kita memberikan nama Muhammad misalnya ya, ya berarti esensinya tuh harus terpuji akhlaknya.
Kalau kita memberikan nama misalkan Nur gitu ya, jadi orangnya juga esensinya itu harus bercahaya, insya Allah. Nah, ketika diberikan nama meaningful ways, nah insya Allah musamanya atau esensinya itu betul-betul tergambar dalam setiap program-programnya menjadi sebuah alternatif acara yang memberikan banyak makna bagi kehidupan kita, insya Allah. Sebelum saya memulai, mungkin sebelumnya perlu memohon izin dulu nih pada gurunda-gurunda yang hadir di sini, Ustadz Indra atau mungkin Ustadz Zul kalau sudah datang, untuk ya, memulai kajian kita dan pembahasan kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya juga tadi sudah ketahui, di sesi pertama kali ini saya mendapatkan amanah untuk memulai acara kita dengan sebuah pertanyaan mendasar tentang mengapa kita perlu memaknai setiap langkah dalam hidup ini. Nah, untuk itu saya coba izin beberapa slide kali ya, Mas Abdul ya, kalau boleh. Siap, Ustaz. Aman. Oke, sudah kelihatan belum ya? Belum, Ustaz. Belum ya? Nah, baru muncul, Ustaz. Oke, iya. Sebuah slide singkat sedikit, tapi insya Allah bisa bermanfaat ya. Judulnya Meaning of Life. Nah, pertanyaannya, sebagaimana yang tadi sudah diulang-ulang, mungkin saya coba buat dalam bentuk yang lebih radikal ya, yang lebih mengakar sebelum kita berbicara tentang memaknai setiap langkah dalam hidup ini, kita mungkin juga perlu sedikit bertanya tentang apa sih pentingnya makna dalam hidup ini. Maka sama-sama kita mungkin pelan-pelan sudah bisa untuk membuka tuh bilik-bilik kontemplasi buat masing-masing kita bahwa iya ya kenapa ya makna itu penting dalam hidup saya. Karena ini materi pertama, mungkin saya jadi icebreaker aja kali ya. Kita banyak main game-game aja. Ya, ini game pertama yang mungkin sudah menjadi template ya di banyak buku-buku sekolah atau di banyak acara-acara sebelum masuk dalam materi intinya. Nah, ini kan 20 menit pertama ini kita jadinya mungkin bisa main-main dulu aja nih. Sampai nanti di bawah 20 menit kedua, 20 menit ketiga Ustadz-Ustadz yang akan menyampaikan materi aslinya. Jadi saya coba main game pertama, ya game yang sering mungkin didengar sama Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, game Fill the Blank gitu ya. Untuk brainstorming, sebetulnya kita bisa nggak sih mengartikulasikan apa yang ada di benak kita dan apa yang ada dalam penghayatan kita tentang hidup ini. Maka ketika kita berbicara tentang makna hidup, gitu ya, mungkin salah satu cara untuk kita memulai memaknai hidup ini dan merasakan apa pentingnya hidup ini dan kenapa memaknai hidup ini sesuatu yang urgen, ialah kita mengisi itu blank yang sedang ada di layar Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya saat ini. Jadi hidup itu adalah apa buat Anda? Umumnya biasanya saya bakal kasih waktu nih buat kita saling isi kolom chat dulu. Tapi karena waktu kita cuma 20 menit, mungkin bisa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya coba di waktu-waktu yang lain gitu ya. Tapi jawaban kita tentang life is titik-titik-titik itu akan menggambarkan seberapa jauh kita telah memaknai hidup ini. Dan kadang-kadang wajar ya, dan sudah tidak usah merasakan malu atau tidak usah merasakan putus asa jika kadang-kadang kita sulit untuk mengartikulasikan, untuk mengucapkan sebetulnya hidup ini apa sih buat kita. Seharusnya jika kita merasakan hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang wajar terjadi karena memang nyatanya hidup ini tidak semudah itu untuk bisa kita artikulasikan dengan kata-kata.
Dan yang kita lakukan sekarang itu insya Allah adalah membantu teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, untuk menemukan artikulasinya masing-masing tentang kehidupan ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memiliki persepsi yang mungkin lebih clear tentang hidup ini? Ya, kita mungkin bisa memperolehnya dari beberapa opsi berikut. Opsi yang menurut saya mendasar, tapi bisa membantu kita memaknai hidup ini secara lebih utuh. Yang pertama adalah buat Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian, mana sih yang lebih baik, hidup tanpa masalah atau hidup tanpa makna? Secara pragmatis, gitu ya, mungkin kita akan cepat memilih bahwa hidup yang membahagiakan itu adalah hidup tanpa masalah. Masalah itu memperunyam kehidupan ini. Masalah itu membuat buntu kehidupan ini. Masalah itu bikin kita kayaknya mau menyerah dalam hidup ini. Kenapa sih harus ada sesuatu yang namanya masalah? Sehingga pilihan ini mungkin akan menjadi pilihan yang mudah untuk kita jawab bahwa ya saya pasti akan milih hidup tanpa masalah misalnya gitu ya. Tapi pernah nggak kita kasih sebuah opsi gitu ya, probabilitas dalam diri kita bahwa hidup tanpa makna itu lebih menyakitkan daripada hidup tanpa masalah. Nah, jika kita bisa mencapai pemahaman bahwa hidup tanpa makna itu, ya, hidup tanpa makna itu lebih menyakitkan daripada hidup dengan masalah, sorry, gitu ya. Dan sebaliknya, hidup dengan pemaknaan itu lebih membahagiakan daripada hidup tanpa masalah. Nah, maka kita mungkin akan bisa mencapai urgensi dari kenapa memaknai hidup itu penting. Gitu ya. Maka di sini saya mencoba membuat sebuah quote bahwa atau mungkin asumsi dasar ya bahwa hidup tanpa makna itu akan jauh lebih membingungkan dari hidup tanpa masalah. Pertanyaan sederhananya adalah bayangkan jika dalam hidup ini secara paradoks gitu ya, tidak ada yang namanya masalah. Kira-kira hidup kita itu akan menjadi hidup yang seperti apa? Kira-kira perkembangan hidup ini akan menjadi perkembangan yang seperti apa? Atau bahkan kira-kira ada nggak sih yang namanya perkembangan dalam hidup ini jika tidak ada masalah? Masalah itu justru secara unik membantu kita untuk fokus dalam hidup ini. Gitu ya. Maka sebagian terapi dalam psikologi itu, misalnya dalam logoterapi itu, yang dibantu kepada si klien, yang dibantu kepada pasiennya itu adalah memberikan masalah. Kenapa? Karena masalah itu membantu kita memiliki fokus tertentu. Seimajiner apapun masalah itu. Bahkan ada yang dikasih game-game, karena game itu biasanya menimbulkan masalah-masalah yang meskipun imajinatif gitu ya, tapi itu membantu fokus kita. Gitu. Jadi masalah itu penting untuk hidup ini. Dan justru masalah itu membantu kita untuk keluar dari kebingungan dalam hidup ini. Tapi bayangkan jika yang hilang dari hidup kita itu adalah makna. Kita nggak tahu hidup ini buat apa. Kita nggak tahu kenapa kok ada yang namanya kematian. Kita nggak tahu kenapa saya yang paling banyak penderitaannya. Kita nggak tahu bahkan kenapa ada masalah dalam hidup ini. Jika ketidaktahuan itu terakumulasi, jika kehidupan ketidaktahuan itu dan kebingungan itu tertumpuk, maka itu akan menggerogoti kita dari dalam. Dan itulah yang menjadi dasar secara singkat kenapa memaknai setiap langkah dalam hidup ini itu sangatlah penting, bahkan lebih penting dari sekedar menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu yang pilihan pertama. Nah, yang pilihan keduanya adalah mana sih kalau kita boleh untuk menimbang gitu ya, yang lebih penting
hidup tanpa makna atau makna tanpa hidup? Aduh, yang tadi hidup tanpa masalah ya, gitu kan, dengan hidup tanpa makna. Yang ini kita coba memprovokasi, saya secara khusus ya, mencoba memprovokasi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk merenungi secara serius, mana sih yang lebih mending gitu ya, hidup tanpa makna atau makna tanpa hidup. Nah, posisi pertanyaan ini itu akan menyasar pada jantung, alasan kenapa kita hidup. Pernah dengar dong istilah zombie? Zombie itu mungkin digambarkan dalam film-film atau game-game itu sebagai makhluk yang menyeramkan gitu ya. Makhluk yang terkena virus lah atau mungkin hantu-hantu lah. Tapi zombie dalam studi pemikiran sejarahnya itu maknanya adalah makhluk-makhluk tanpa kesadaran. Makhluk-makhluk tanpa makna. Badan-badan yang bergerak tanpa arah. Itu disebut sebagai zombie. Hidup tanpa makna itu adalah hidup seperti zombie. Sebaliknya, makna tanpa hidup, gitu ya. Saya ulangi, makna tanpa hidup itu bisa jadi yang menjamin kemanusiaan kita. Jadi kita bahkan bisa ketika dihadapkan pada pilihan mana yang lebih kita utamakan, apakah kehidupan ataukah makna itu sendiri. Kira-kira Bapak Ibu dan teman-teman akan menjawab mana? Jika kita diberikan pilihan, gitu ya, ada hidup nih, dan kita harus pilih salah satunya, dan ada makna. Kira-kira mana sih yang kita pilih? Bisa nggak sih kita memilih hidup, gitu ya? Masuk akal nggak sih kita memilih hidup tanpa makna? Kalau kita memilih hidup tanpa makna, maka sebetulnya kelazimannya adalah kita memilih hidup menjadi seperti zombie tadi. Maka sampai batas manapun jangan pernah gitu ya, kita mengorbankan makna demi hidup ini. Karena yang membuat hidup itu menjadi hidup adalah makna itu sendiri. Gitu ya. Maka kata salah seorang pemikir, hidup tanpa makna itu lebih membunuh dari kematian itu sendiri. Banyak orang eh, yang ketika makna hidupnya telah terbentuk dan telah selesai, gitu ya, hidupnya sendiri itu bisa dikorbankan sama dia. Betul nggak sih? Orang-orang besar, bahkan Rasulullah gitu ya, para sahabat gitu. Kenapa mereka betul-betul bisa menaruh jiwanya itu di ujung tombak? Gitu ya. Karena ada makna yang mereka perjuangkan. Karena buat mereka makna itu lebih penting bahkan dari sekedar hidup itu sendiri. Dan jika kita harus memilih untuk mengorbankan makna demi hidup, maka hiduplah yang harus kita berikan. Seradikal itu. Kenapa kita harus memaknai setiap langkah dalam hidup ini? Karena memang maknalah yang membentuk kehidupan itu sendiri. Dan sebaliknya, jika kita hidup dan kehilangan yang disebut sebagai makna, maka kehidupan kita itu tidak akan lebih dari kehidupan zombie atau mungkin bahasa yang lebih populer sekarang robot. Gitu ya. Nah, dari sini akhirnya kita sampai tuh pada sebuah pilihan terakhir nih ya, game terakhir. Game yang mungkin tidak terlalu mengasyikan ya dan tidak terlalu menghibur, tapi mungkin bisa membantu kontemplasi kita. Gitu ya. Mana yang seharusnya kita pilih? Kita mati karena hidup atau kita hidup karena mati? Jika kita memilih mati, gitu ya, karena kita hidup, gitu ya, tandanya apa? Tandanya adalah ya kehidupan ini maknanya selesai hanya sampai ketika nafas kita itu berhenti berhembus, jantung kita berhenti berdetak, gitu ya. Kita mati ya karena memang sebelumnya itu kita hidup. Jika kita hidup karena kita mati, gitu ya, ini maknanya akan berbeda.
gitu ya, bahwa kita memiliki sebuah persepsi yang lebih jauh di balik alam kematian itu sendiri, di balik fenomena kematian itu sendiri. Bahkan kita hidup itu karena kita tahu bagaimana seharusnya kita mati. Maka hidup yang bermakna untuk sebagian pemikir itu adalah hidup yang diketahui cara matinya. Karena hanya orang yang tahu bagaimana harus matilah yang tahu bagaimana dia harus hidup. Jadi banyak tuh orang-orang yang memang betul-betul memilih kematiannya sejak dia hidup. Dan itu menjadi makna buat dia. Gitu. Jadi dia tidak mati karena dia hidup, tapi dia hidup karena dia mati. Nah itu pilihan yang ketiga. Dari sini sebetulnya mungkin kita bisa menarik sebuah kesimpulan dan mungkin kita bisa memahami eh, katakanlah dua narasi tentang makna hidup. Yang pertama itu saya membahasakannya sebagai makna hidup this and here, dan yang satu lagi itu adalah narasi hidup yang dead and there. Nah, narasi hidup yang this and here itu adalah narasi hidup yang terpotong. Narasi hidup yang hanya fokus pada kehidupan itu sendiri. Narasi hidup yang hanya memperhatikan ini dan hari ini, sekarang dan saat ini. Sebagai pembandingnya, narasi hidup yang dead and there, narasi hidup yang chapternya itu nggak ada di tengah-tengah doang gitu. Pernah nggak sih kita baca novel gitu ya, tiba-tiba kita ada di tengah baca novelnya. Kira-kira kita bisa nggak memahami apa isi cerita dari novel itu? Nah, narasi hidup yang this and here itu narasi hidup yang betul-betul terdampar, kalau bahasa saya. Betul-betul terlempar di suatu keadaan tengah-tengah, dan kita nggak tahu dari mana asalnya dan kemana ini akan pergi. Akhirnya kita mengalami kebingungan, kekhawatiran, ketakutan. Gitu ya. Itu semua muncul kenapa? Karena narasi makna hidup kita itu hanya tentang yang ini dan saat ini. Tidak ada masa depan yang kita persepsi. Tidak ada eh, investasi mungkin nih yang berusaha kita tanam. Tidak ada bekal yang berusaha kita persiapkan. Dan kita pun tidak memiliki evaluasi tentang eh, kenapa kita ada di dunia ini, gitu ya. Karena narasi kehidupan kita itu adalah narasi chapter tengah-tengah tadi, narasi yang akan menggerus kita dalam berbagai macam kebingungan. Gitu ya. Sebaliknya, narasi dead and there itu berusaha untuk menyatukan kita dengan semua chapter yang ada dalam hidup ini. Bahkan chapternya itu lebih luas dari sekedar chapter dunia ini. Gitu kan. Nah, itu adalah narasi dead and there. Gitu ya. Dan dua narasi ini akan membentuk cara kita hidup, cara kita bersikap, dan bahkan cara kita berpikir. Gitu ya. Kalau kita mau mungkin membandingkan dua cerita dan dua narasi makna hidup ini, kita bisa lihat dalam surat Al-Hadid ayat 20 dan surat Al-An'am ayat 162. Di surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana kehidupan dunia ini gitu ya, sangat mungkin menjadi makna-makna yang absurd. Gitu ya. Kenapa? Karena dunia ini itu punya 5 kategori, yang lima-limanya itu seperti chapter tengah-tengah tadi. Gitu ya. Kesenangannya sementara, kebingungannya itu radikal. Satu laibun, yang kedua lahun, yang ketiga zinatun, yang keempat tafakhurun, dan yang kelima takasur. Bayangkan jika narasi makna hidup kita itu hanya ada pada 5 kategori tadi. Itu yang dalam analogi Al-Quran disebut sebagai seperti hujan gitu, yang tanamannya membuat kita takjub, membuat para petani takjub, tapi lalu tiba-tiba tanaman itu mengering, menguning, dan kemudian hancur. Secepat itu gitu ya. Menimbulkan kesenangan yang sangat sementara narasinya. Gitu ya.
menimbulkan keterpikatan awalnya, gurur itu ya. Mataun gurur kan dia ditutup dengan ilah mataul gurur gitu kan. Gurur itu kan apa ya? Keterpikatan gitu ya. Keterpikatan itu akan menimbulkan keterikatan dan keterikatan itu akan menimbulkan kemeletekatan. Nah, kita mesti hati-hati tuh ketika kita memiliki narasi hidup kita itu akan membuat semacam keterpikatan pada awalnya. Yang kedua akan mendorong kita pada level keterikatan dan yang ketiga akan membawa kita pada level kemelekatan. Jika kita sudah melekat pada satu narasi hidup, maka mungkin narasi-narasi hidup yang lain itu akan tertolak sejak awal buat kita. Sebaliknya, gitu ya. Narasi hidup yang kedua yang dead and there tadi itu adalah apa? Kehidupan yang inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslim. Bahkan level kemusliman kita itu gitu ya, itu terdapat pada level bagaimana kita menarasikan hidup ini. Sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi awalul muslimin bahkan sebelum nabi-nabi mendahului nabi-nabi sebelumnya, gitu kan? Mendapat predikat awalul muslimin bukan dari sisi zaman gitu, tapi dari sisi rutbah, dari sisi level, dari sisi derajat. Gitu kan? Kenapa? Karena beliau sampai pada mana hidup yang betul-betul fundamental. Ketika beliau merasakan bahwa sholatnya beliau, nusuk ini kalau kita artikan ibadah, gitu ya, berarti seluruh ibadah bukan cuma sholat. Tapi kalau nusuk ini diartikan sebagai pengorbanan, gitu ya, dan sholat ini bentuk dari atau bahasa dari kecintaan kita, gitu ya. Dan nusuk ini adalah bentuk dari pengorbanan tentang cinta itu, maka seluruh cinta dan pengorbanan dari cinta itu, hidup mati saya itu untuk Rabbul Alamin. Ini kan narasi yang betul-betul berbeda dari sekedar laibun, lahwun, zinatun, tafakhurun, gitu ya, takasurun. Gitu ya. Nah ini dua narasi yang akan menentukan bagaimana cara kita hidup. Gitu. Eh, nah dan saya mungkin sudah kelewatan ya, kayaknya ya, bicaranya ya. Siap. Mungkin Putarkan aja, Set. terakhir karena waktunya sangat padat dan sangat kompak gitu ya. Semua yang tadi kita coba diskusikan gitu, kita coba sampaikan itu adalah untuk menyadarkan bahwa makna hidup itu penting dan harus selalu kita cari, kita singkap bahkan, karena memang hidup itu sendiri menjadi hidup karena makna. Ada sebuah cerita yang dibangun oleh para pemikir muslim kita, misalkan dulu diawali dengan Ibnu Sina, kemudian disempurnakan oleh Ibnu Tufail. Nah, cerita lama bernama Hai bin Yaqzon. Hai itu artinya hidup. Yakzon itu Yakzon itu artinya adalah sadar. Jadi tokoh metaforiknya, jadi si pemeran utamanya disebutkan dalam cerita itu namanya adalah Hai bin Yakzon. Itu adalah metafora. Gitu ya, betapa hidup ini esensinya itu adalah kesadaran. Hidup ini esensinya itu adalah meaning. Jika kita kehilangan meaning dalam hidup ini, maka kita sama dengan orang-orang yang mati bahkan sebelum kita hidup, gitu ya. Layu sebelum berkembang, gitu ya. Dan semua yang kita sampaikan tadi itu adalah ajakan untuk kita sampai pada hidup yang berkesadaran. Mudah-mudahan Meaningful Way ini dengan semua program-programnya bisa membantu kita menciptakan narasi hidup yang betul-betul bermakna buat kita. Hidup yang betul-betul tidak membuat kita putus asa, hidup yang betul-betul selalu menjaga harapan kita, hidup yang betul-betul chapternya itu terasa sangat indah buat kita. Bukan chapter yang membingungkan, menyeramkan, gitu ya. Dan semua ini insya Allah bisa kita lakukan bersama-sama tentu dengan diskusi dan cerita-cerita ya atau mungkin sharing-sharing yang akan kita bangun di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kelewatan waktunya, mohon maaf juga para guru jika ada kesalahan-kesalahan kata mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.
gurun aku. Memang betul Ustaz, tadi banyak yang berkomentar. Ustaz Hazim 20 menit itu nggak cukup. Nah, sengaja ya Ustaz ya. Kalau penasaran Eh, pengen kerasa lanjut, ayah bunda kerasa semuanya. kerasa disertasi ini, kerasa Nah, disertasi lagi ujian. betul betul Ustaz. Masya Allah. Ayah bunda semuanya gak usah khawatir ya. Insya Allah kita akan rutin kok ketemu dengan Ustaz Hazir ya. Kalau hari ini 20 menit belum cukup ya sengaja lah. Ya, biar ayah bunda semuanya tetap semangat untuk terus belajar dari waktu ke waktu ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah bergabung kembali bersama kita Ustadz Muhammad Zulfikarullah juga. Ya, insya Allah nanti juga akan bersamai kita. Namun sebelum kepada Ustadz Zul, kita akan dibersamai kembali bersama Ustadz Indra terlebih dahulu nih. Kita sapa dulu kembali beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Sesi tengah-tengah nih, Ustadz. Ya, Masya Allah. Tadi lumayan mulai terbuka mindset kita, Ustaz. Ya, mengapa kita harus menemukan makna dalam hidup? Ternyata ada beberapa hal ya. Ya, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lah ya. Masya Allah. Nah, siap. kira-kira Ustaz, menurut Ustaz nih, bagaimana Ustaz sekarang nih? Bagaimana nih caranya kita harus menemukan makna dalam hidup Ustaz? Nah, Masya ya. Allah. Boleh dong, Ustaz sharing session dengan kami beberapa menit ke depan. Ya, Mudah-mudahan banyak hikmah yang dapat kami dapatkan. Kepada Ustadz Indra dengan sepenuh cinta, Fadiyatafadol alaihi masykuro. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Kak Abdul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya sebetulnya kalau boleh minta sama panitia ya, sudah cukup saja Mas Hazir yang sampaikan materinya. Karena ini saya sudah terbata-bata ini ngomongnya. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang di luar prediksi BMKG ini. Masya Allah. Singkat, padat, tapi Masya Allah ya, saya terkesima dengan cara beliau menyampaikan ilmu ya. Sampai saya kebingungan mau ngomong apa. Tapi Masya Allah, saya setuju dengan Ustadz Hazir. Ayah Bunda, kalau kita nggak mendapatkan arti dari apa yang kita jalani dalam hidup, kita akan selalu gagap, bahkan sering terkaget-kaget terhadap kejadian yang akan datang di dalam hidup kita. Padahal, kalau ayah bunda mengetahui semua apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Quran, idealnya hidup ini tidak ada yang surprise ya. Semua sudah dibocorkan. Semua sudah dibocorkan. Kalau kita kaget bahwa hidup diomongin orang, sebetulnya Allah sudah bocorkan. Ada di surat 3 ayat 186. Allah bilang, kamu pasti akan mendengar kata-kata yang buruk dari orang-orang berilmu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik, diomongin orang yang nggak kaget lagi gitu seharusnya ya. Ya, nggak perlu kaget lagi karena apa? Karena udah dibocorin Allah tuh. Ya, kalau kenapa masih kaget? Berarti kita nggak pernah dapat infonya. Coba Kang Abdul ulang tahun gitu ya. Besok ulang tahun. Terus disampaikan, Kang Abdul nanti jam 12 malam saya ketok kamarnya, kami bawa kue ya. Nah, Kang Abdul kaget lagi nggak nanti kira-kira? Nggak mungkin kaget lagi ya karena sudah tahu. Sudah tahu. Ya, kita pasti diomongin orang. Tuh. Hidup akan ada ujian, selalu ada ujian. Allah sudah bilang tuh pasti diuji. Habis berbuat baik diuji lagi nggak? Diuji kembali. Dalilnya apa? Surat 29 ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi dulu waktu istri saya, nih istri saya ya, memutuskan untuk memakai jilbab, saya langsung bilang siap-siap diuji kembali. Ah masa sih? Betul begitu pakai jilbab besoknya masuk kantor langsung diuji. Nah luar biasa. Ya. Jadi ada sahabat saya, almarhum Mas Dwiko. Mas Dwiko pinjam uang ke sahabatnya, 1 juta rupiah. Dengan janji, surat 3 186 ya, bukan surat 386. Mas Dwiko pinjam uang ke sahabatnya. Lalu dia bilang, nanti akhir bulan tanggal 30 saya ganti. Oke? Lalu saya bilang, Mas ingat ya, begitu Mas Dwiko janji tanggal 30 mau bayar, akan ada ujiannya.
Dan ternyata betul, begitu tanggal 30 ada uang 1 juta dan mau bayar, diuji dengan anaknya kena usus buntu. Coba bayangkan, betul ya? Jadi kok orang bilang, kok kamu tahu nggak? Loh, bukan saya yang tahu, karena Allah udah bocorin. Begitu kita berjanji akan bayar hutang tanggal 30, pasti diuji kembali. Surat 29 ayat 2. Tuh. Jadi bagaimana kok bisa bisa dapat segala sesuatu? Ya memang sudah Allah bocorin kok. Gitu. Ya. Lalu dia tanya sama saya, begitu betul terjadi anaknya kena usus buntu, dia bilang begini, Mas, Dra, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oh ya, lakukan bayar hutangnya. Loh, kok bayar hutang? Iya, karena faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah mufakat, ya tawakal sama Allah. Jangan bersandar kepada yang lain. Kalau sudah sepakat mau bayar, bayar saja, saya bilang gitu. Lalu anak saya gimana? Serahkan ke Allah. Makanya Allah bilang di surat 40 ayat 44, aku serahkan hidupku, urusanku kepada Allah. Tuh. Jadi caranya begitu cara menyikapinya. Jadi nggak ada yang aneh dalam hidup, semuanya sudah dibocorin sama Allah. Apa yang terjadi sama Mas Dwiko pada saat dia membayar uangnya kepada temannya yang 1 juta rupiah? Temannya nanya, Mas, udah ada uangnya? Sudah. Emang nggak ada kebutuhan? Ada. Apa kebutuhannya, Mas? Anak saya kena usus buntu, tapi pakai BPJS kok, Mas. Alhamdulillah. BPJS yang gratisan ya, yang dari Pemda DKI ya. Loh. Terus ya udah kalau gitu saya terima hutangnya ya Mas, uangnya saya terima, jadi hutangnya sudah lunas. Nah sekarang ini sedekah dari saya buat pegangan anak operasi usus buntu. Coba dengan uang yang sama bisa 2 masalah selesai, ya kan? Kok bisa ketahuan? Ya karena Allah sudah beresin masalahnya. Kan Allah bilang apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah pasti dicukupkan. Nah, ini kan rahasia-rahasia yang sudah Allah buka semua di dalam Quran ya. Kenapa harus takut? Karena Allah sudah janjikan wa may yatawakkalallah fahuwa hasbuh. Nah, hari ini banyak dari kita nggak dapat arti hidup. Kenapa? Karena nggak pernah lihat bocorannya. Contoh tadi Mas Hajir sudah sampaikan di surat 57 ayat 20. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya. Ya, permainan, senda gurau, bahkan saling berbangga-bangga, tafakhurum bainakum, ya, fatahurum bainahum, ya kan, saling berbangga-bangga di antara kamu tentang harta dan anak-anak, ya, tuh, lihat, supaya kita enggak gegeran kayak gitu, apa sih gegeran tuh ya, punya anak, pamer, punya harta pamer, kita harus tahu caranya supaya apa, loncat ke ayat 23-nya, surat 57 ayat 23. Kita tuh harus nyampe ke level likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kita harus nyampe ke level biasa aja ya agar kamu nggak sedih kalau nggak dapet, tapi juga nggak overacting kalau dapet gitu. Ya, punya duit nggak overacting, nggak punya duit nggak sedih. Nah, inilah targetnya kan ke sana kan. Yang hari ini tadi dijelaskan sama Mas Hajir dengan bahasa yang luar biasa, harus kita pakai, harus kita cari itu, harus kita capai. Caranya bagaimana? Caranya sebetulnya sudah Allah bocorkan di dalam Al-Quran. Makanya Allah bilang Quran itu adalah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Quran itu adalah informasi yang tidak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Cuma masalahnya hari ini buat kita Quran cuma jadi koran, bener, dibaca saja tapi nggak diambil ilmunya, betul nggak? Saya tidak meng-underestimate mereka yang berlomba-lomba khatam, berjus-jus setiap bulan, tidak. Tapi rasanya belum sempurna, rasanya kurang cukup kalau hanya dihatamkan saja. Kenapa? Karena Quran itu adalah ilmu, Quran itu adalah pedoman hidup. Harus diambil ilmunya dan dipraktekkan di dalam kehidupan. Tuh. Makanya Allah bilang di surat 28 ayat 83. Boleh dibantu admin dibukain. Surat 28 ayat 83. Ya. Boleh ada. Nah, sebentar. 288 salah saya berarti. 2885 mungkin. Maaf. Nah, ini dia. Sesungguhnya Allah mewajibkan engkau untuk melaksanakan Al-Quran. Quran itu bukan cuma dibaca, tapi harus dilaksanakan. Kenapa Quran itu adalah
petunjuk hidup. Kita nggak bakalan dapat makna hidup, kita nggak bakalan tahu arti hidup, kita nggak bakalan tahu kemana langkah ini kalau kita nggak tahu bocorannya. Betul nggak, Kang? Ya kan? Tuh. Kita udah dikasih bocorannya, jadi nggak perlu aneh dalam hidup. Habis berbuat baik diuji. Kalau kita berjalan bersama, kalau kita mengikuti orang kebanyakan akan sesat. Kalau kita mengikuti hawa nafsu akan sulit dikasih tahu. Itu ada semua dalilnya. Sehingga hidup ini nggak aneh. Hidup ini sudah dibocorin sama Allah sehingga kita nggak perlu gagap kalau ada masalah dalam kehidupan. Tuh. Cuma karena hari ini Quran cuma jadi koran, Quran cuma jadi bacaan, dan bahkan hari ini saya baru dapat WA. Ustadz, dibaca berapa kali nih supaya orang itu takut sama saya. Loh, Quran itu kok jadi mantra ya? Astagfirullahaladzim. Dibaca berapa kali supaya orang itu takut sama saya. Saya bilang, loh, nggak gini cara mainnya. Saya bilang gitu. Nggak gini cara mainnya. Tuh. Quran itu adalah petunjuk hidup. Dan demi Allah saya harus bersaksi sejak 2017 sampai hari ini saya berjuang untuk mempelajari Quran dan mempraktekkan hidup dalam Quran. Saya nggak pernah kaget dalam hidup. Saya nggak pernah kaget dalam hidup. Bulan November 2023, anak saya minta pindah sekolah. Ya, hari Ahad minta pindah sekolah, hari Selasa daftar sekolah, hari Rabu harus bayar 15 juta. Saya nggak kaget lagi. Ah, Allah Maha Kaya. Tuh. Begitu menurut sama perintah Allah dapat uangnya dengan mudah tanpa mengajukan proposal, tanpa minta pinjaman, dan tanpa jual derita kemana-mana. Hari ini kan kita banyak yang jual derita ya Ustadz, saya belum bayaran, anak-anak saya belum bayaran, saya belum makan, saya nggak pernah demi Allah, nggak pernah. Tuh. Bahkan beberapa hari yang lalu tuh lebih lagi tuh, ya ada teman saya tiba-tiba telepon, Dra, ada peluang sedekah nggak? Oh sedekah ke masjid aja, nih ada masjid butuh sedekah, saya bilang gitu. Oke, oh jangan ke masjid dulu, ini nggak banyak soalnya. Tuh, emang berapa duit? 3,5 juta aja, dia bilang gitu. Oh ya udah nih ada orang lagi kepepet. Kenapa kepepetnya dia mau jual tab buat bayaran sekolah anak? Oke, dia transfer ke rekening saya. Loh, kok ditransfer ke rekening saya? Buat orangnya ya udah nanti saya lanjutin ke dia ya. Nanti tabnya saya kirimkan ke dia. Tabnya saya kirimkan ke kamu. Terus dia bilang begini, nggak usah, Ndra. Duitnya kirim ke dia, tabnya buat kamu lah. Jadi punya saya tabnya sekarang. Coba bayangkan. Padahal sehari sebelumnya saya berpikir, oh saya kalau punya tab enak juga nih buat kayak ngisi kajian. Sehingga bisa coret-coret gitu. Kalau Mas Hazir bikin eh, PPT, kalau saya sukanya coret-coret, Bu. Makanya saya kalau ngisi kajian offline biasanya disediakan whiteboard sama masjid. Karena saya hobinya nyoret-nyoret. Cita-cita kayak Ustadz Adi Hidayat ceritanya gitu kan. Biar dikata Ustadz Adi Hidayat. Tapi ini mah KW-nya ya Bu ya, KW. Wah, kualitas 3 gitu kan. Gitu. Jadi ya Bunda nggak ada yang aneh dalam hidup. Semua sudah dibuka, semua sudah dibocorkan. Tinggal kita mau mikir apa enggak. Makanya Allah bilang di surat 2 ayat 269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak akan ada yang bisa mendapatkan ilmunya kecuali yang mau menggunakan akalnya. Nah, itu dia. Tinggal kita hari ini mau mikir apa enggak. Dan mohon maaf ya, orang Islam hari ini males mikir, betul lah. Ya kan? Dan mohon maaf, yang WA ke saya, yang DM ke saya, itu cari gampangnya semua tuh. Ustadz, kira-kira amalannya apa ya? Biar gampang beres utang saya. Saya bilang utang mah dibayar, Bu, bukan bukan pakai amalan seperti itu. Ya kan? Tuh. Ya, tuh. Jadi ayah bunda hari ini jangan mau ambil jalan pintas. Carilah jalan yang sulit. Apa mikir? Mikir itu sulit. Tuh. Mikir itu sulit. Karena mikir itu butuh energi. Makanya lihat, berpikir itu lebih capek daripada orang yang kerja fisik. Bener nggak? Iya kan? Banyak orang yang kerja fisik tapi gemuk-gemuk. Tapi orang yang kerja mikir biasanya kurus-kurus. Cuma saya aja yang nggak ngerti kenapa saya nggak kurus-kurus. Tapi gemuk terus. Padahal mikir bolak-balik coba. Habis saya mikirin negara sih Bu ya. Orang lain nggak mikir. Yang ngurus negara aja nggak mikir. Indra sih kerepotan mikir-mikirin. Coba ya. Tuh. Jadi ayah bunda semua, bagaimana caranya kita mendapatkan arti dalam hidup? Buka aja Qurannya, buka aja contekannya.
pelajari. Makanya jangan cuma tadarus. Jangan cuma dihafal, tapi tadabbur, tafakkur, tabayun. Kalau tadabbur, tafakur, tabayun sudah dipraktekkan, lalu kalau tadabbur, tafakur, tabayun sudah dilakukan, maka praktekkan dalam kehidupan. Ya, insya Allah segalanya jadi mudah. Ayah Bunda coba hubungkan ayat-ayat ini berikut ya. Tadi Mas Hajir sudah sampaikan surat 57 ayat 20 bahwa hidup ini cuma senda gurau, permainan, berbangga-bangga ya. Tapi coba bandingkan dengan surat 21 ayat 16. Surat 21 ayat 16, Allah tidak menciptakan langit dan bumi buat main-main. Ayo, ya kan? Allah sendiri yang bilang hidup ini adalah permainan, tapi Allah bilang bumi yang diciptakan, langit yang diciptakan bukan buat main-main. Coba, ayo. Berarti kan kita serius nih, main-main yang serius nih. Kenapa? Di dunia ini cuma main-main. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab serius nanti di akhirat. Tuh. Allah ciptakan semua ini adalah untuk kepentingan yang serius. Cuma kalau jalanin dunia, anggap main-main saja. Kenapa? Karena di dunia sehebat apapun, seenak apapun, pasti selesai. Dunia sesusah apapun, pasti selesai. Dan kita akan sampai ke kehidupan yang paling nyata, ke kesenangan yang paling pasti, dan kesulitan yang paling mengerikan. Yaitu apa? Akhirat. Ya, ada ayat bilang begini di surat 55 ayat 46. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya akan mendapatkan dua surga. Lihat, dua surga. Saya baca beberapa tafsir, dua surga ini artinya surga dunia dan surga akhirat. Ayah bunda jangan lupa. Allah bilang begini, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Berarti kalau ada dua surga akan ada dua neraka. Ya kan? Benar kan? Ya, karena berpasang-pasangan. Kalau di surga dunia, segala apa yang enak di dunia itu pasti terbatas. Sementara surga akhirat tidak terbatas. Maka jangan membayangkan surga akhirat dengan pikiran dunia. Nggak akan nyambung. Tapi ingat pasangannya. Segala kesulitan dunia yang kita anggap neraka di dunia, itu juga terbatas. Bayangkan kalau nanti kita masuk neraka akhirat, siksaannya tidak terbatas. Oleh karena itu, jangan cuma baca, tapi difikirkan, diambil ilmunya, dan dipraktekkan dalam kehidupan. Pasti tidak akan pernah kaget kalau pasti tidak akan pernah kaget menghadapi perjalanan hidup di dunia kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Belajar kepada Allah, mengikuti aturan Allah, dan mencontoh Rasulullah. Pasti tidak akan terkaget-kaget dalam menjalani hidup, tidak akan gagap saat menghadapi masalah, dan tidak overacting kalau dapat pujian manusia. Wallahu a'lam bishawab, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, dan sekali lagi juga minta koreksi dari para guru kalau ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah guru aku tercinta Ustadz Indra yang telah menyampaikan singkat padat jelas banget ya tentang bagaimana cara kita harus menemukan makna dalam hidup. Masya Allah. Gimana 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 ya Bunda? Dua narasumber yang menyapa singkat ya, begitu bermakna tentunya dalam hidup kita ya. Gimana rasanya nih dari dua narasumber yang telah disampaikan baik oleh Mas Hajir ataupun juga oleh Ustadz Indra, kira-kira gimana? Daging semuanya, Kang. Dapat pencerahan lagi, Masya Allah ya. Daging semua, Kang. Nah, Masya Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah nih yang sudah antusias luar biasa. Tentunya kalau masih penasaran, terbuka pikiran, Alhamdulillah ya. Ini baru baru beberapa menit ya sudah Allah bukakan ya. Allah hujamkan kepahaman lewat lisan guru-guru kita. Nah apalagi kalau next kita terus istiqomah untuk belajar setiap malam, setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya bersama-sama guru-guru kita di waktu yang cukup lumayan panjang ya untuk mendelivery materi-materinya, Masya Allah. Ya maka ayah bunda bang kakak semuanya tetap stay tune. Kalau yang belum bergabung di grupnya silahkan bergabung. Jangan sampai ada waktu yang ketinggalan untuk belajar bersama guru-guru kita.
Siap. Masih siap ya Bunda untuk menyimak lanjutan materi yang akan langsung disampaikan malam hari ini ya sebagai call to actionnya apa sih ya makna gitu kan ya menemukan arti dalam setiap langkah hidup ini. Insya Allah kita akan langsung disapa oleh gurunda kita yang selalu dengan rasanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami tercinta Ustaz Zulfikarullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abdul yang Masya dirahmati Allah. Allah. Ustaz sehat. Alhamdulillah semakin sehat semakin baik. Ini hanya saja lagi di acara haul dan juga sekaligus kumpul keluarga besar ini. Tadi Anda Masya sudah minta Allah. lebih awal karena ada jeda istirahat. Sekarang nyambung sesi 2 ini, jadi kalau ada suara-suara background yang agak histeris ya dimaklumin insya Allah. Mudah-mudahan jadi penuh makna. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Bahagia banget nih. Ayah bunda gak lama-lama lah ya. Karena dua guru tadi udah menyapa kita. Memberikan framing kepada kita semuanya. Dan insya Allah di materi ketiga ini kita akan diframekan tentang apa sih ya. Apa yang harus dilakukan oleh kita agar lebih yakin untuk menemukan makna dalam hidup ini. Dan insya Allah ini akan langsung disampaikan oleh guru kami tercinta Ustadz Muhammad Zulfikarullah. Maka oleh sebab itu kepada guruna kami untuk menyampaikan beberapa menit ke depan. Falyatafaddal alaihi masykura. Masya Allah. Izin bisa share screen ya terlebih Siap? dahulu. Oke, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Duhai Rabb yang maha menghujamkan kefahaman di setiap hati di antara hamba-hambamu. Jadikan kami menjadi di antara bagian kelompok orang yang kau anugerahkan hikmah di dalam kehidupan kami, ilmu yang mendatangkan manfaat, yang kelak bisa menjadi salah satu bekal yang akan kami bawa kami pulang kembali di sisimu, duhai Allah. Rob, walaupun kami sadar, bukan tidak mungkin, masih terlalu banyak dosa dan maksiat yang kami lakukan, yang seringkali menghambat kami untuk bisa terus kembali kepadamu, ya Allah, untuk mau membaca ayat-ayatmu, ya Allah, untuk bisa mendapatkan tuntunan dari apa yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Bahkan betapa sering kami mengatakan kami mencintai Nabi, tapi ternyata kami malah jauh dari apa yang telah Nabi tinggalkan untuk kami, ya Allah. Maka jadikan pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang mengembalikan kami, menemukan apa sebenarnya tujuan hidup kami, bagaimana kami menjalani hidup yang penuh dengan pemaknaan di dalam menggapai tujuan, sehingga kelak kami bisa mendapatkan hasil-hasil yang terbaik di dalam kehidupan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abang Kakak, sahabat-sahabat Meaningful Ways yang insya Allah dirahmati Allah, Kang Imam, Kang Abdul, wabil khusus guru-guru kita, para asatidz fillah, Ustadz Indra, Ustadz Hazir yang telah mengawali dari pemaparan sebelumnya. Dan juga tentunya sahabat-sahabat semua yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan malam hari ini malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kebaikan, dan insya Allah malam yang semakin mengeratkan silaturahim di antara kita, walaupun kita terpisah jarak sekian kilometer panjangnya dan jauhnya. Namun ketika hati kita saling bertautan, maka dialah Allah yang membuat ta'liful qulub di antara kita. Dikarenakan ikatan itu adalah Al-Quranul Karim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisami bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah itu menjadi keniscayaan. Sehingga dengan latar belakang apapun kita, siapapun dia, dari bangsa manapun dia, belajar dari manapun dia,
ketika dia betul-betul bahasanya berpegang kepada tali agama Allah, maka niscaya dia tidak akan lepas. Justru dia akan semakin kuat. Apalagi di dalam konteks akhir zaman yang hari ini kita dapati. Hari ini tidak sedikit seseorang itu hidup, kerja sekedar kerja. Padahal Buya Hamka pernah mengatakan kalau hidup hanya sekedar hidup, maka kera di hutan juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Maka kita berlindung kepada Allah SWT supaya tidak menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang disebutkan oleh Buya Hamka tersebut. Dan apa yang kemudian membedakan dari apa yang diungkapkan Buya Hamka dengan kondisi kita hari ini? Maka kata kuncinya adalah ketika dengan izin Allah kita bisa menemukan makna di dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam episode hidup kita. Hari ini ada orang yang usianya sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi sayangnya tidak semua yang sudah menemukan makna di dalam kehidupannya itu. Padahal a'mari ummati baina sab'ina wa sittin. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih daripada jumlah itu, jumlahnya tidak lebih banyak. Maka hari ini bagi kita menjadi penting bahwa bilangan umur bukan hanya sekedar bilangan usia, tapi bilangan umur adalah bilangan amal. Maka salah satu yang perlu kita hadirkan di dalam menemukan makna di dalam kehidupan kita perlu menanyakan dari mana kita, sedang apa kita, dan mau kemana kita. Inilah yang